Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hapradi Java. Hari ini saya akan membahas tentang Amangkurat III. Sri Susunan Amangkurat Mas atau juga sering ditulis sebagai Amangkurat III atau Sunan Mas adalah Raja Kasunanan Kartasura yang memerintah antara tahun 1703 sampai 1705. Nama aslinya adalah Raden Mas Sutikna. Menurut Babat Tanah Jawi, ia adalah satu-satunya putra Amangkurat II karena ibunya telah mengguna-guna istri ayahnya yang lain sehingga mandul. Mas Sutikna juga dijuluki Pangeran Kencet karena menderita cacat di bagian tumit. Dikisahkan pula bahwa Mas Sutikna berwatak buruk, mudah marah dan cemburu bila ada pria lain yang lebih tampan. Ketika menjabat sebagai Adipati Anom, ia menikah dengan sepupunya, bernama Raden Ayu Lembah Putri. Namun istrinya itu kemudian dicerai karena berselingkuh dengan Mas Sukra, putra Patih Sindureja. Raden Sukra kemudian dibunuh utusan Mas Sutikna, sedangkan Pangeran Puger dipaksa menghukum mati Ayu Lembah, putrinya sendiri. Mas Sutikna kemudian menikahi Ayu Himpun, adik Ayu Lembah. Amangkurat III naik tahta di Kartasura menggantikan Amangkurat II yang meninggal tahun 1702. Konon, menurut Babat Tanah Jawi, sebenarnya Wahyu Keprabon jatuh kepada Pangeran Puger. Dukungan terhadap Pangeran Puger pun mengalir dari para pejabat yang tidak menyukai pemerintahan raja baru tersebut. Hal ini membuat Amangkurat III resah. Ia menceraikan Raden Ayu Himpun dan mengangkat permaisuri baru, seorang gadis dari desa Onje. Tekanan terhadap keluarganya membuat Pangeran Suryakusumo, putra Pangeran Puger, memberontak. Amangkurat III yang ketakutan segera mengurung Pangeran Puger sekeluarga. Mereka kemudian dibebaskan kembali atas bujukan Patih Sumabrata. Dukungan terhadap Pangeran Puger untuk merebut tahta kembali mengalir. Akhirnya pada tahun 1704, Amangkurat III mengirim utusan untuk membunuh Pangeran Puger sekeluarga. Tapi sasarannya itu lebih dulu melarikan diri ke Semarang. Pangeran Puger di Semarang mendapat dukungan VOC. Tentu saja dengan syarat-syarat yang menguntungkan Belanda. Ia pun mengangkat dirinya sebagai raja bergelar Pakubuwono I. Gabungan pasukannya bergerak tahun 1705 untuk merebut Kartasura. Amangkurat III membangun pertahanan di Ungaran dipimpin Pangeran Arya Mataram, pamannya yang diam-diam ternyata mendukung Pakubuwono I. Arya Mataram berhasil membujuk Amangkurat III supaya meninggalkan Kartasura. Ia sendiri kemudian bergabung dengan Pakubuwono I yang tidak lain adalah kakaknya sendiri. Pemerintahan Amangkurat III yang singkat ini merupakan kutukan Amangkurat I terhadap Amangkurat II yang telah meracuni minumannya ketika melarikan diri saat Kesultanan Mataram runtuh akibat pemberontakan Trunojoyo tahun 1677. Konon Amangkurat II dikutuk bahwa keturunannya tidak ada yang menjadi raja, kecuali satu orang, Amangkurat III, dan itu pun hanya sebentar. Kisah pengutukan ini terdapat dalam Babat Tanah Jawi yang ditulis pada masa pemerintahan Raja Keturunan Pakubuwono I, sehingga kebenarannya pun sulit dibuktikan. Rombongan Amangkurat III melarikan diri ke Ponorogo sambil membawa semua pusaka keraton. Di kota itu, ia menyiksa Adipati Martowongso karena salah paham. Melihat bupatinya disakiti, rakyat Ponorogo memberontak. Amangkurat III pun lari ke Madiun. Dari sana, ia kemudian pindah ke Kediri. Untung Suropati, Bupati Pasuruan yang anti VOC segera mengirim bantuan untuk melindungi Amangkurat III. Gabungan pasukan Kartasura, VOC, Madura, dan Surabaya bergerak menyerbu Pasuruan tahun 1706. Dalam pertempuran di Bangil, Untung Suropati tewas. Putra-putranya kemudian bergabung dengan Amangkurat III di Malang. Sepanjang tahun 1707, Amangkurat III mengalami penderitaan karena diburu pasukan Pakubuwono I. Dari Malang ia pindah ke Blitar, kemudian ke Kediri. Akhirnya memutuskan menyerah di Surabaya tahun 1708. Pangeran Blitar, putra Pakubuwono I, datang ke Surabaya, meminta Amangkurat III supaya menyerahkan pusaka-pusaka keraton, tetapi ditolak. Amangkurat III hanya sudi menyerahkannya langsung kepada Pakubuwono I. VOC kemudian memindahkan Amangkurat III ke tahanan Batavia. Dari sana ia diangkut untuk diasingkan ke Sri Lanka.
Amangkurat III akhirnya meninggal di negeri itu pada tahun 1734. Konon harta pusaka warisan Kesultanan Mataram ikut terbawa ke Sri Lanka. Namun Pakubuwono I berusaha tabah dengan mengumumkan bahwa pusaka tanah Jawa yang sejati adalah Masjid Agung Demak dan makam Sunan Kalijogo di Kadilangu, Demak.